Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Statistika C akan mempresentasikan salah satu materi dari filsafat ilmu statistika, yaitu sejarah perkembangan statistika induktif. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota-anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Pemaria Van Gobel. Yang kedua, Siti Rahmadani Mouko. Yang ketiga, Aditya Surya Reynaldi Abdullah. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pembawaan materi yang akan dibawakan pertama kali oleh rekan saya, yaitu Siti Rahmadani Mouko. Baik, terima kasih. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan statistika induktif. Nah, awal perkembangan dari statistika induktif ini terjadi pada peralihan abad ke-19 ke abad ke-20 dengan Karl Pearson sebagai pelopornya. Dan pada akhir abad ke-19, Karl Pearson ini mulai menerapkan prinsip-prinsip statistika pada bidang biologi, khususnya dalam mempelajari masalah keturunan dan evolusi. Hasil penelitiannya yang inovatif dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Biometrika. Selama hampir 2 dekade, Pearson menghasilkan serangkaian makalah yang membahas kontribusi matematika terhadap teori evolusi, dengan fokus pada analisis regresi dan koefisien korelasi. Selain itu, ia juga dikenal sebagai orang yang pertama kali memperkenalkan istilah simpangan baku dalam dunia. Nah, pada tahun 1900, Karl Pearson ini menemukan uji Chi kuadrat. Nah, Pearson ini menggunakan sampel besar yaitu N besar dari 1000. Analisis data yang digunakan Pearson ini mengasumsikan data itu menyebar secara normal, sehingga pada Biometrika volume 1 yang terbit pada 1901, sebagian besar penelitiannya menggunakan ukuran contoh besar. Sebelum tahun 1912, sedikit sekali penemuan di bidang pengujian hipotesis, sampai pada akhirnya William Shirley Gosset memperkenalkan uji test student untuk sampel kecil. Nah, Gosset ini adalah seorang mahasiswa bimbingan Karl Pearson. Pada awalnya ia adalah seorang ahli kimia yang bekerja di perusahaan bir Guinness di Dublin. Gosset menemukan uji T untuk menangani sampel-sampel kecil untuk quality control di perusahaan bir tersebut. Dia menerbitkan papernya dengan nama Student pada jurnal Biometrika 1908 untuk menghindari larangan dari perusahaan bagi karyawan yang menulis di dalam sebuah jurnal. Bentuk sebaran secara matematis yang digunakan oleh Gosset tersebut sebenarnya telah ditemukan oleh astronom Jerman yaitu Jakob Lorod pada tahun 1875. Nah, Gosset menggunakan data hasil pengukuran terhadap tinggi dan jari tengah tangan kiri 3000 narapidana yang dipublikasikan pada volume pertama Biometrika. Dengan metode Monte Carlo dipilih 750 sampel yang berukuran 4 dan diperoleh distribusi data yang mendekati distribusi teoretiknya. Sebarang test student banyak dipakai sebagai acuan dalam menduga parameter rataan ukuran. Contohnya sampelnya kecil yaitu kurang dari 30. Nah, metode estimasi parameter populasi yang digunakan sebelum tahun 1912 adalah metode kuadrat terkecil yang dikemukakan oleh Gauss dan metode deviasi mutlak terkecil yang dikemukakan oleh Lapage. Kedua metode yang dikemukakan oleh Lapage ini digunakan untuk mengestimasi parameter dalam metode linear. Kemudian Karl Pearson memperkenalkan metode momen untuk estimasi parameter pada tabel frekuensi. Sejarah perkembangan statistika induktif. Statistika induktif mulai berkembang pesat setelah R.A. Fisher tahun 1890 sampai dengan tahun 1962. Menulis paper yang sangat terkenal pada tahun 1992 yaitu On the Mathematical Foundation of Theoretical Statistics, Mallow 1998. Fisher memperkenalkan istilah specification untuk mengidentifikasi 3 problem yang muncul pada reduksi data, yaitu yang pertama
spesifikasi dari jenis populasi, yang kedua estimasi, dan yang terakhir sebaran. Tulisan tersebut memperkenalkan suatu metode yang terkenal dengan nama maximum likelihood yang digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis. Selanjutnya, pada tahun 1925, terbit buku Statistical Methods for Research Workers, karangan Fisher yang berisi rancangan percobaan dan analisis varians di bidang biologi. Fisher yang cara berpikirnya dipengaruhi aliran statistika yang dianut Karl Pearson, yaitu penarikan kesimpulan didasarkan pada model peluang. Model driven merupakan promotor penggunaan cara-cara statistika di dalam bidang ilmu pertanian, biologi, dan genetika. Untuk jasanya ini, Fisher dianugerahi gelar baronet oleh Ratu Inggris, sehingga ia berhak menggunakan nama Sir Ronald Fisher. Selanjutnya, kontribusi Fisher membuat cakupan metode pengembangan yang sesuai untuk sampel kecil, seperti Gosset, penemuan presisi sebaran dari beberapa statistik sampel, dan penemuan analisis varians. Fisher merekomendasikan maximum likelihood yang digunakan untuk estimasi dan pengujian hipotesis. Fisher dianggap penemu statistika modern karena kontribusinya yang sangat penting dan dianggap sebagai pemikir ulung tempaan abad ke-20. Pada era Fisher, seorang pemikir Rusia, Jerzy Neyman 1894 sampai 1981 juga dipandang sebagai penemu besar dari statistika modern karena kontribusinya dalam mengembangkan teori peluang, uji hipotesis, selang kepercayaan, dan matematika statistik. Neyman bekerja sebagai dengan Egon Pearson, anak Karl Pearson, mengembangkan teori-teori untuk pengujian hipotesis. Salah satu dari teorinya yang terkenal adalah teorema Neyman-Pearson tahun 1936. Selain itu, Neyman juga mengembangkan teori sampling survei pada tahun 1934. Pada tulisannya, Fisher mengemukakan representasi geometrik ganda peubah ganda 2 atau bivariat untuk menurunkan distribusi sampling bersama dari penduga matriks varians covariance. Pada tahun 1928, Bishard menggunakan metode yang sama untuk menurunkan distribusi bersama dari penduga matriks varians covariance untuk sebaran normal ganda atau multivariat normal, yang akhirnya populer dengan distribusi Wishart. Pada tahun 1936, Fisher membuka area baru penelitian yang disebut fungsi diskriminan yang pada awalnya untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ahli antropologi, yaitu untuk menentukan jenis kelamin dari pemilik tulang rahang tengkorak yang mempunyai ukuran tertentu. Fungsi diskriminan untuk membedakan kedua jenis kelamin ini populer dengan nama fungsi linier diskriminan Fisher atau LDF untuk dua grup dan merupakan salah satu metode pada analisis peubah ganda. Kaliampudi Radhakrishnan Rao adalah mahasiswa bimbingan dari Fisher. Rao mengembangkan fungsi diskriminan linear Fisher untuk klasifikasi dengan banyak grup. Selain itu, Rao juga berkontribusi dalam mengembangkan matematika statistik dengan teorinya yang terkenal pertidaksamaan Rao-Kramer dan teorema Rao-Blackwell yang dikemukakan secara terpisah oleh Rao pada tahun 1945 dan Blackwell pada tahun 1947. Salah satu buku karangan Rao yang terkenal adalah Linear Statistical Inference. Prasanta Chandra Mahalanobis berkontribusi dalam mengembangkan analisis peubah ganda. Salah satu kontribusi besarnya adalah jarak Mahalanobis atau D statistik
yang merupakan ukuran jarak untuk data dengan variabel banyak yang digunakan dalam analisis klasifikasi. Mahalanobis juga pendiri jurnal statistik India yang sangat terkenal dengan bernama Sankhya. Pada tahun 1931, Mahalanobis mendirikan India Statistical Institute dengan salah satu divisinya bernama National Sample Survey atau NSS yang bertugas mengumpulkan data sosioekonomik dan demografi di seluruh India. Divisi ini membuat Mahalanobis mempunyai peranan penting dalam perencanaan ekonomi di India dan akhirnya NSS sekarang berfungsi sebagai bagian penting dari Ministry of Planning. Baik, itulah presentasi sejarah perkembangan statistika induktif dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.